Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah torso atau kerangka manusia pada bagian pencernaan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan mulai dari proses penerimaan, pemecahan, penyerapan gizi, hingga pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem ini bekerja secara terkoordinasi melalui organ-organ pencernaan, enzim, serta proses mekanis dan kimiawi. Proses ini dimulai dari mulut di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar, lalu dikeluarkan oleh anus. Berikut gambar lebih jelasnya. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah bagian awal dari sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan mekanik yaitu mengunyah oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase dalam air liur. Mulut juga berfungsi mencerna makanan dengan air liur yang mengandung enzim pencernaan serta membentuk bolus atau gumpalan makanan lembut agar mudah ditelan. Dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi mengunyah makanan agar menjadi potongan lebih kecil. Bagian lainnya yaitu lidah berfungsi untuk mengatur posisi makanan dan membantu menelannya. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsinya adalah mengantarkan makanan yang telah ditelan menuju lambung melalui gerakan otot disebut gerak peristaltik atau gerakan meremas bergelombang. Fungsi kerongkongan ialah mengalirkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Selanjutnya melakukan gerak peristaltik sehingga makanan tetap turun ke lambung meskipun seorang sedang berbaring atau bahkan terbalik. Dilengkapi pula dengan sfinkter esofagus di ujungnya untuk mencegah makanan naik kembali. Lambung adalah organ berongga berbentuk seperti kantong dalam sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara makanan serta tempat berlangsungnya pencernaan mekanik dan kimiawi. Di dalam lambung, makanan diolah dengan gerakan otot lambung dan dicampur dengan asam lambung serta enzim pencernaan sehingga berubah menjadi bubur makanan yang disebut thymus. Usus halus adalah bagian terpanjang dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan lebih lanjut dan menyerap sebagian besar zat gizi seperti glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan asam lemak. Di dalam usus halus terdapat duodenum yang berfungsi menerima thymus dari lambung dan mencampurnya dengan enzim pankreas serta empedu untuk melanjutkan pencernaan makanan. Selanjutnya jejunum yang berfungsi tempat utama penyerapan nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan sebagian vitamin. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air, garam mineral, dan membentuk feses dari sisa makanan yang tidak tercerna. Usus besar juga berperan dalam fermentasi sisa makanan oleh bakteri baik. Dalam usus besar terdapat kolon berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi oleh bakteri serta membentuk feses dari sisa makanan. Selain itu ada pula rektum yang berfungsi untuk menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan. Yang terakhir adalah anus. Anus adalah ujung akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Anus mengatur proses buang air besar melalui sistem otot dan saraf. Sekian video praktikum sistem pencernaan saya. Terima kasih.